Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Oke, waktunya pick a card lagi sambil menunggu mungkin untuk yang bulanan gitu ya. Jadi di sini saya akan membacakan. Temanya kali ini adalah kamu akan menjadi apa sih di masa depan nanti. Kamu akan jadi apa di masa depan nanti? Kita lihat di sini ada pilihan, ada 5 kartu ya, ada pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, pile 5. Kalau bisa di pause dulu biar kalian mungkin bisa memilih ya. Tarik nafas dulu, pejamkan mata, mungkin rasakan energi yang mungkin benar-benar terkait ke kalian. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya. Apa yang akan menjadi apa kalian di tahun 2024 atau mungkin di masa depan gitu. Oke, kita bacakan untuk pile 1 ya, pile 1. Di sini ada the Ruby Star, flow, embody my authentic and sensual essence. So, kita lihat lagi kartu berikutnya biar lebih spesifik. Dan di sini ada Three of Diamond. Di sini ada the King of Hearts ya, the King of Cups, sorry, the Emperor. Jumping card. Ini tadi ada jumping card, ada Judgment. Dan ada Ten of Diamond ya, Ten of Diamond. Saya pakai kartu Lenormand. Oke, di sini ada the dog, ada the bear, ada the stars. Oke, pile 1, the Ruby Star. Jadi di masa depan ya, kamu akan berhasil mewujudkan mimpi kamu. Di masa depan kamu bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan hati kamu. Walaupun di sini memang perjuangan untuk pile 1 tidak mudah. Perjuangan pile 1 dari tidak punya apa-apa, dari yang mungkin udah dari nobody menjadi somebody. Di sini ya kamu berhasil nantinya. Walaupun di sini kamu mungkin masih proses flow di sini. Proses untuk dirimu mengikuti alur dari kehidupan kamu, mengikuti alur di mana Tuhan ngasih ke kamu, mengikuti dan berusaha untuk menjalani ini dengan baik. Dan selalu di dalam setiap langkah kamu, walaupun di sini kelihatan beban kamu sangat berat ya, di sini ada the bear, kamu memiliki tanggung jawab dan memikul sesuatu hal yang sangat berat, mungkin berbeda dengan saudara kamu yang lain atau berbeda dengan orang lain. Di sini kamu harus kayak seseorang yang bisa ngomong ya. Kamu harus tampak sangat kuat. Walaupun di sini sebenarnya terlihat juga kamu tuh seseorang yang sangat, terkadang kamu merasa kesepian, kamu terkadang merasa sendirian. Kamu harus bisa kayak membuat dirimu selalu open ya, open untuk mungkin sesuatu hal di keluarga kamu. Kamu harus yang mengerti mereka, kamu harus mengerti mereka, tapi terkadang mereka tidak bisa memahami kamu. Walaupun saat ini kamu belum bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kamu. Di sini kelihatan ada 10 of diamond ya. Di sisi lain kamu memiliki seseorang yang sangat menyayangi kamu. Di sisi lain kamu memiliki seseorang yang sangat care sama kamu. Di sini ada the Emperor ya. Ini adalah sosok laki-laki yang selalu mendampingi kamu. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu, atau kakak kamu, atau memang ini adalah ayah kamu, atau kakek kamu yang selalu support, atau yang menjadi kayak dasar kamu bisa sangat bekerja keras. Mungkin demi dia atau karena dia kamu bisa menjadi seseorang seperti ini. Karena dia kamu akhirnya bisa melakoni kehidupan yang sangat berat ini. Ya, di sini ada the dog. Kamu nomor 1 ini kalau saya rasakan adalah orang-orang yang sangat menyayangi keluarganya, orang-orang yang sangat peduli dengan keluarganya. Kita lihat lagi di tahun depan, di tahun 2024, walaupun masih berat ya, yang pile 1 ini,
Tetapi sepertinya dia yang single, PL1 yang single ini akan bertemu dengan seseorang. Di sana dealings or relationship with men. Jadi akan bertemu dengan seseorang ya, bertemu dengan seseorang bisa memahami kamu. Seperti yang saya bilang, Mbak, ada seseorang yang akan mendukung kamu. Mungkin ini adalah salah satu dari keinginan kamu. Dan proses inilah yang bisa membuat kamu akhirnya semakin kayak tough ya, semakin menjadi seseorang yang gimana di depan nanti kamu menjadi seseorang yang memiliki empati tinggi terhadap apapun. Memang saat ini ada proses di mana kamu mungkin mengalami depresi ya, mengalami periode di mana kamu masih healing terapi untuk diri kamu, untuk bisa menerima kehidupan kamu yang tidak mudah ini. Saat ini kamu masih proses untuk menyembuhkan diri. Di sini ada a period of ill health. Jadi memang lagi kayak di tahun 2023 PL1 ini mengalami situasi yang masih tidak mudah, proses di mana masih menyembuhkan luka-luka yang pernah dia alami. Bisa jadi luka-luka ini berasal dari seseorang yang mungkin mencintai dia, atau bisa dibilang seseorang yang dekat dengan dia di sini. Di sini memang di tahun 2024 masih tentang pujaan hati. Di tengah-tengah kamu lagi healing ya, kamu lagi mungkin memperbaiki hati kamu, lagi menyembuhkan diri kamu. Di sini di tahun 2024 sepertinya kamu akan bertemu dengan sang pujaan hati. Di sini compliments from an admirer ya. Dan ada stroke, news of a birth or a new business opportunity. Sehingga pertemuan itu membuat kamu semakin terbuka lagi. Kamu bisa menyembuhkan diri mungkin bisa lebih cepat, atau sejenak melupakan hal-hal yang pernah menyakiti kamu. Walaupun di sini ada trauma ya. Depresi ini bisa dibilang bahwa kamu memiliki cukup trauma, cukup luar biasa ya, cukup trauma yang berat. Saya merasakan energi kamu begitu dalam, begitu sedih pada saat kamu menjalani ujian ini. Dan di perjalanan menuju tahun 2024 kamu berusaha untuk membuka diri, membuka mata hati ya, membuka mata kamu juga bahwa hidup itu bisa berubah dan kamu akan punya kehidupan yang lebih baik setelah ini. Di tahun 2024 akan ada pertemuan yang hebat sehingga membuka perjalanan baru atau petualangan baru di sini. Sehingga kamu kayak bisa, energi kamu tuh naik ya, energi positif kamu naik sehingga kamu harus melakukan, ibarat kata bisa ada rencana bisnis bisa kamu lakukan di tahun 2024 ya. Jadi lakukan pada saat ada kesempatan, lakukan. Karena energi kamu yang PL1 di tahun 2024 memang sudah mulai naik. Kamu sudah mulai bangkit dari hal-hal yang mungkin rasa sakit kamu, rasa sedih kamu, atau bangkit dari hal-hal yang lagi pernah kamu menghadapi ada sesuatu yang bisa menyulitkan kamu. Sehingga seolah kamu sulit sekali bernafas waktu itu. Dan mungkin saat ini juga masih. Tetapi yakin karena tadi ya, bahwa kamu akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa, yang mungkin orang tak akan terpukau dengan sesuatu yang mungkin kamu lakukan. Kamu bisa membangkitkan esensi di dalam diri kamu sehingga menjadi sesuatu hal yang memukau. Mungkin kamu jadi seseorang yang bisa ngasih advice ke orang lain, atau kamu menjadi seorang ibarat kata yang bisa ngasih mungkin mentoring terhadap orang lain, atau bisa mempunyai sesuatu yang bisa dibuat contoh. Intinya kamu berhasil di dunia bisnis kamu berhasil di karir kamu ya. Di sini kamu akan menjadi seorang bintang, kamu akan mendapatkan kejayaan itu. Tahun 2024 sepertinya akan ada sebuah bisnis yang akan kamu jalin ya. Jadi kita lihat lagi, dan di sini ada the stars, energi positif dari perjuangan kamu selama ini, dari rasa sakit, dari rasa sedih kamu yang kamu alami, yang mungkin seolah-olah kamu tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Di sini ada stroke lagi ya, relate dengan kartu yang saya ambil ini. Ada stroke, 2 stroke di sini, new birth. Ada kelahiran baru dari diri kamu. Kamu bisa kayak melahirkan sesuatu yang luar biasa dari rasa sakit yang mungkin kamu dapatkan. Sehingga kebangkitan kamu seperti saya bilang membuat tercengang orang-orang sekitar kamu, dan bisa ngasih kayak contoh dan advice, dan bisa membuat orang-orang tuh kagum betapa
kamu itu luar biasa, kamu seseorang yang patut dicontoh, seseorang yang kayak bisa dibilang semua yang kamu alami dan mereka pun tahu, kamu bisa menjadi sesuatu yang membuat orang itu terbelalak. Dan pastinya mimpi kamu juga terwujud. Di sini ada the stars. Ada mimpi-mimpi yang akan mudah sekali terwujud, yang mungkin akan kamu mulai di tahun depan. So, apapun yang terjadi, mungkin pada satu yang saya merasakan saat ini pada saat melihat video saya, dia lagi menangis, lagi capek, lagi sedih ya, lagi sesak banget, lagi overthinking banget, lagi kayak punya berpikir mungkin akan menjadi apa sih, kenapa aku harus mengalami seperti ini, kenapa harus bertubi-tubi seperti ini. Nah, pada saat kamu bertanya seperti itu, pastikan di dalam diri kamu untuk bertanya lebih jauh lagi. Kamu harus tahu bahwa sesuatu hal yang berat ini ternyata mau membuat kamu mengangkat untuk lebih tinggi lagi. Mungkin seolah kamu terjatuh begitu dalam, tapi sebenarnya Tuhan mau mengangkat kamu untuk menjadi seorang yang lebih tinggi lagi. Apapun itu, pemahaman kamu, pengertian kamu, mungkin karir kamu atau semuanya akan dinaikkan. Saat ini adalah proses di mana kamu mengetahui dan memahami hidup sesungguhnya. Kamu bisa lebih tahu mana orang-orang yang mungkin baik sama kamu atau tulus sama kamu, atau orang-orang yang sebenarnya hanya sekedar untuk memanfaatkan kamu. Kamu juga akan tahu dari proses ini seseorang yang mungkin bisa menerima kamu adanya. Mungkin kamu butuh seseorang yang tulus sehingga kamu dikasih ujian ini untuk itu tadi, validasi. Orang-orang yang mendekati kamu saat ini adalah orang-orang yang sangat menyayangi kamu, orang-orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Nah, saat ini yang kamu lakukan adalah kamu bangkit, kamu bangun, kamu jangan tidur terus, kamu jangan malas-malasan terus, kamu jangan nangis terus. Kamu bisa menjadi seseorang yang kamu inginkan, kamu bisa mewujudkan banyak mimpi kamu. Jika kamu merasa capek, mulai kamu menyemangati diri kamu. Semua hal yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, walaupun hasil itu yang menentukan adalah Tuhan. Tetapi Tuhan pasti tahu kamu begitu kerja keras, begitu yakin. Saat ini tunjukkan kepada semesta, tunjukkan juga kepada diri kamu, juga demi diri kamu, bahwa kamu nggak boleh seperti ini terus. Sudah waktunya kamu mulai berjalan, sudah waktunya kamu nyala, sudah waktunya kamu bersinar, biar energi positif semakin besar. Maka di tahun 2024 kamu akan menemukan sesuatu hal yang bisa membuka mata kamu. Itu ternyata ujiannya itu buat ini. Ternyata Tuhan sangat menyayangi kamu. Oke, lanjut pile 2. Kita shuffle dulu untuk pile 2. Saya pakai Lenormand ya, Lenormand card ya. Oke. Di sini ada the bouquet. Kamu akan menjadi apa? Di sini ada the lily. And di sini ada ace of cups dan ada the Calvin. Oke. The last card di sini ada the tree. Kamu akan menjadi apa? Oops, ada jumping card. Di sini ada fathers of the sky. Ada God, I release the weight of the world from my shoulders. Oke. Father of the sky, Atlas ya. Di sini lebih kayak saat ini pile 2 proses di mana berat bebannya juga luar biasa. Sesuatu hal yang harus dia pikul besar sekali, sesuatu yang harus dia pikul berat sekali. Kayaknya bener-bener itu kayak terbongkok-bongkok, terseok-seok, berat sekali. Nah, saat ini mungkin yang pile 2 hampir habis saja, atau pernah mengalami, atau mungkin habis mengalami situasi sangat duka. Dia bisa jadi habis kehilangan orang atau ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dia sayangi. Seseorang yang sangat ibarat kata dekat dengan dia. Let's say the gentleman, ada seorang ayah yang pergi. Ya, seorang ayah atau seseorang laki-laki yang dia cintai, mungkin kakak, mungkin sahabat dia, atau mungkin ayah dia. Pile 2 di sini oke, bisa dibilang memang dia yang mengalami proses kehidupan yang saat ini tidak pernah dia sangka-sangka. Di sini ada the tree. Takdir ternyata
mengarahkan dia ke sini. Saat ini proses untuk menerima kenyataan itu tidaklah mudah. Kamu habis kehilangan sesuatu. Kamu habis ditinggalkan oleh sesuatu yang sangat-sangat priceless di dalam kehidupan kamu. Sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak mudah kamu untuk melupakan itu. Pasca dia pergi, pasca kamu ditinggalkan, proses baru di dalam kehidupan kamu yang tidak pernah kamu pikirkan di sini terjadi pada hidup kamu. Proses di mana saya merasakan yang pada dua ini benar-benar mengalami kepedihan. Pada dua ini benar-benar kayak air mata mungkin setiap hari mengalir ya. Pada saat dia mengingat seseorang itu. Pada saat dia mengingat mungkin ayahnya, mungkin suaminya, atau mungkin kakaknya, atau mungkin adiknya, atau mungkin anaknya. Seseorang sangat dekat dengan dia. Belum siap menerima kenyataan yang ada. Belum siap menerima bahwa dia mungkin pergi meninggalkan kamu. Bisa jadi ada seorang kekasih ya yang benar-benar sangat dekat dengan kamu. Ditinggalkan bukan berarti ini kamu ditinggalkan meninggal. Bisa jadi memang dia ditinggalkan habis meninggal, atau ditinggalkan mungkin kamu dicampakkan ya. Benar-benar berat di sini. Juni. Bulan Juni kalau saya lihat di sini adalah tahun 2023. Banyak sekali sesuatu hal yang terjadi ya. Pokoknya intinya ada bulan Juni di sini, bulan Juni yang bisa jadi tahun 23 atau mungkin tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah bulan di mana banyak hal yang mungkin kamu harus lepaskan. Waktu itu pada saat itu terjadi, kamu harus banyak melepaskan sesuatu hal yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sangka-sangka dia akan lepas dari kamu. Saat ini adalah proses di mana kamu menyadari satu hal, ketulusan atau seseorang yang sangat baik atau seseorang yang sangat mencintai kamu ini adalah seseorang yang ibarat kata benar-benar lengkap ya, yang melengkapi hidup kamu, dan dia sangat berarti bagi hidup kamu. Mungkin kamu saat ini mengalami situasi di mana penyesalan. Andaikan dulu saya berbuat seperti ini, andaikan dulu saya menjadi seseorang yang lebih baik, mungkin dia tidak pergi dari genggaman saya atau tidak pergi dari kehidupan saya. Ada penyesalan-penyesalan yang dialami file 2 ini yang luar biasa. Saya merasakan kesedihannya begitu dalam. Saya merasakan begitu air mata tuh sulit untuk berhenti pada saat mengingat seseorang ini. Bull, plenty of material things. Kamu tahu, saat ini adalah sesuatu kehidupan kamu tuh lagi menanam. Jadi memang situasi saat ini tuh lagi kayak berhubungan dengan materi ya. Ujian kamu juga berhubungan dengan materi, berhubungan dengan kayak perubahan materi di dalam kehidupanmu pasca kamu kehilangan seseorang ini. Kamu banyak sekali mengalami kondisi yang mungkin tidak seperti waktu orang ini ada di dalam kehidupan kamu. Bull, di sini plenty of material things. Semua hal yang berhubungan dengan mungkin uang, mungkin kondisi kamu mungkin tidak baik seperti dulu. Oke, secara material mungkin kondisi kamu tidak baik, kondisi kamu menurun. Tetapi keep your life in balance ya. Saat ini yang kamu butuhkan adalah bagaimana cara agar kamu seimbang, kamu control your emotion, kamu harus tetap waras ya. Kenapa waktu ini mungkin kamu rasa kayak timbangan kamu anjlok, kurang seimbang nih. Ini adalah hidup kamu saat ini, kamu kurang seimbang. Nah saat ini apa yang mesti kamu lakukan gitu ya. Dari sini ada red, someone working against you behind your back. Ya, jadi memang ada seseorang benar-benar menguji kamu di sini. Kenapa simbolnya di sini adalah tikus? Ini adalah seseorang dekat dengan kamu. Mungkin seseorang yang satu rumah sama kamu. Let's say your mom gitu ya. Let's say mungkin adik kamu atau mungkin seseorang. Pokoknya intinya ini adalah seseorang yang ada di rumah kamu yang benar-benar saat ini menjadi ujian terberat kamu. Nah, makanya di sini ada do not be tempted to lower your standard. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mengurangi value kamu. Kamu habis diuji itu untuk menaikkan value kamu. Kamu menaikkan kedewasaan kamu, menaikkan mungkin cara berpikir kamu untuk bisa menjalani hidup. Kamu akhirnya lebih pintar lagi dalam menghadapi masalah-masalah kamu. Jadi suatu saat nanti kamu akan menjadi seorang. Di sini ada the God ya.
seseorang yang sangat besar, seseorang yang bisa mengatasi banyak hal, dan seseorang yang sangat kuat. Secara finansial juga kuat. Kamu juga punya kedudukan karir yang sangat bagus. Jadi di sini ada Father of the Sky ya. Jadi kamu akan menjadi sosok di mana yang bisa kayak mengayomi semua di dalam keluarga kamu. Makanya sekarang ini kamu lagi juga diuji dari keluarga kamu. Ya, walaupun di sini kamu rasanya sesak ya, rasanya sesak. Benar-benar kamu kehilangan orang ini, terlepas orang ini pergi, kamu merasa sendirian. Kamu harus kayak bagaimana bekerja keras untuk hidup kamu terus balance. Ini juga kamu sendirian, berpikir sendiri. Tapi di sini saya merasakan untuk PL2 ini kamu lebih baik. Kamu lebih tahu bahwa di masa lalu tuh banyak sekali hal-hal yang salah. Cara pandang kamu, cara hidup kamu, mungkin juga cara ibadah kamu, ya banyak sekali yang salah, sehingga di pasca itu kamu menjadi sosok yang, maksudnya di sini ada announcement ya. Jadi sepertinya ada berita-berita baru atau ada sesuatu hal yang baru sehingga bisa kamu lakukan dan bisa mencengangkan orang-orang banyak. Jadi saat ini apapun yang terjadi kamu harus kayak bangkit ya, kamu harus bangkit, kamu harus berdiri, jalani hidup kamu ya, jalani hidup kamu dengan baik. Makanya tadi ada do not be tempted to lower your standard ya. Jangan biarkan nilai kamu turun, kamu melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Perbaikilah. Pasca dia pergi, sebenarnya semesta ingin kamu itu menjadi seseorang baik. Karena kamu tuh orang yang sangat baik. Kamu tuh orang yang sangat luar biasa. Hati kamu juga sangat baik. Kamu memiliki karakter yang baik yang mungkin selama ini belum kamu gali. Mungkin dulu kamu pernah sombong. Tapi sebenarnya hati kamu tuh orang yang baik. Cuman kamu masih belum tahu aja. Nggak tahu harus gimana. Masih belum memahami hidup. Masih belum matang banget. Pasca itu ternyata kamu sekarang semakin matang. Semakin menjadi seseorang yang bisa ngayomi. Jadi suatu saat nanti kamu menjadi seseorang yang Father of the Sky di sini ya. Ini adalah istilahnya God gitu ya. Seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi bisa menunjukkan ke dunia itu sesuatu yang sangat hebat. Kamu akan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, dan menjadi sosok di mana yang bisa dikasih memberikan contoh kepada keluarga kamu. Intinya di keluarga kamu buktikan bahwa selama ini kamu yang mungkin di underestimate menjadi sesuatu hal yang bisa mencengangkan mungkin ibu kamu, adik-adik kamu, atau mungkin keluarga kamu yang lain, atau mungkin anak kamu. Jadi kamu ada sosok di sini memang harus berjuang untuk menunjukkan bahwa kamu adalah manusia yang sangat berharga, manusia yang benar-benar bernilai dengan karakter-karakter baik kamu dan kesuksesan yang mungkin kamu raih di masa depan nanti. Di tahun 2024, saya merasakan energi untuk yang PL2 ini mulai tergambar ya, mulai terlihat juga di bulan Juni, mulai Mei mulai terlihat awal-awalnya ya, bintang-bintang itu mulai datang ke kamu. So don't worry, jika saat ini kamu merasa kayak capek, merasa sedih, merasa nggak tahu, terkadang walaupun kamu sudah melakukan aktivitas tapi kadang kamu merasa lelah gitu ya, ini bisa kamu lewati kok, semuanya bisa kamu lewati dengan baik. Gateways of light infinite. I have unlimited access to the divine mind. Kayaknya yang nomor 3 ini akan menjadi sosok spiritual di masa depan, akan menjadi sosok spiritual yang bisa dibilang dia memiliki kayak kapasitas cara berpikir dia, cara mungkin menyelesaikan masalah atau memberikan inspirasi kepada orang itu berbeda. Yang menjadi sosok di mana dia tuh menjadi kayak perantara, menjadi seorang spiritual ya, jadi menjadi perantara untuk seseorang untuk menjadi lebih baik. Mungkin bisa kayak menjadi konsultan spiritual, atau menjadi sosok di mana yang bisa ngasih tahu ke orang juga. Jadi banyak sekali di sini. Pokoknya intinya adalah dia menjadi penyambung agar orang ini bisa menjadi lebih baik terhadap kehidupannya juga terhadap Tuhannya. Dan you need to defend yourself. Saat ini yang kamu lakukan, yang kamu butuhkan adalah bagaimana caranya kamu melindungi diri kamu, ya, menjaga diri kamu untuk menjadi tetap memiliki energi yang bagus, menjaga kamu untuk
tidak mungkin. Di sini memang ujiannya memang sangat besar ya. Yang pile 3 ini memang ujiannya juga lumayan besar. Di sini ujiannya dia harus bekerja keras untuk mengalami mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Sepertinya adalah masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang datang dari keluarganya. Di sini ada The Moon ya, The Moon yang bikin dia sangat sedih, bikin dia mungkin saat ini terkadang dia tuh moodnya kurang enak karena memikirkan keluarga dia ya, lagi kayak berat banget. Cuman yang pile 3 ini walaupun berat tapi dia masih dia masih kayak bisa kayak membuat seimbang jiwanya walaupun dia sedih. Dia tahu banget dia harus begini. Makanya tadi ada shield, bener banget, you need to defend you. Jadi dia tuh tahu bahwa dia punya kayak boundariesnya bagus. Dia sudah punya boundaries yang bagus, sudah punya bakat-bakat. Makanya kalau dia menjadi sosok spiritual, menjadi seseorang mungkin menjadi panutan, itu wajar sekali karena dia sudah tahu batas-batas itu. Cuman namanya manusia, terkadang mungkin ujian tuh akan terus kan ya. Ujian tuh terus. Dan mungkin habis ini selesai terus. Ada kalanya mungkin dia capek, ada kalanya dia sangat lelah, kadang dia merasa bahwa dia pengen diem gitu beberapa hari, pengen nggak ngomong. Sebenarnya itu cara dia untuk bagaimana untuk nge-healing dia untuk bisa menenang, kembali ke air yang jernih ya. Karena memang cara orang tuh beda-beda. Di sini ada Four of Heart ya. Dia banyak sekali belajar. Orang yang suka sekali belajar, suka sekali membaca, orang yang selalu mencari pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak orang lain inginkan ya. Terkadang dia suka membaca, dia cari knowledge dari membaca, dari banyak hal ya. Di sekeliling dia juga dia bagaimana sih menemukan sesuatu yang bisa kayak buat dia itu pencerahan pada dirinya. Jadi orang ini orang yang sangat berpikir, suka berpikir banget yang pile 3 ini, suka berpikir, suka merenung. Dari banyak kejadian-kejadian yang dia dapatkan selama ini tuh membuat dia kayak semakin bagus ya. The Sun di sini, Sun. Kamu sebenarnya di titik ini berdasarkan kamu lihat video saya, kamu tuh sudah banyak sekali kebaikan yang kamu terima. Kamu tahu itu banget. Kamu sudah tahu itu banget bahwa banyak sekali kamu punya sesuatu yang orang-orang mungkin tidak mungkin kamu mendapatkan itu. Kamu sudah punya itu, kamu sudah memiliki itu. Ya, jadi sudah sebenarnya untuk pile 3 ini bukan sesuatu yang sebenarnya awam banget ya. Dia sudah tahu bahwa dirinya itu mendapatkan ujian ini memang untuk kapasitas yang lebih besar. Dia menjadi sosok yang sebenarnya punya knowledge yang besar nanti, knowledge yang bagus, pemahaman yang bagus. Dan saat ini dia juga belajar ya, belajar. Di sini ada The Star, belajar bahwa untuk bisa berjalan dengan energi-energi yang baik, berjalan untuk bisa mewujudkan mimpinya juga. Di sini memang yang nomor 3 ini juga bekerja keras ya. Di setiap harinya pile 3 ini bekerja keras. Walaupun di sini sebenarnya energi negatif yang datang tuh memang dari sosok yang benar-benar menguji dia, adalah sosok seorang ibu, seorang perempuan. Di sini ujiannya adalah seorang perempuan, bisa ibu, nenek, atau mungkin adik kamu atau kakak kamu. Jadi ada ujian adalah seorang sosok perempuan yang memang sosok ini benar-benar sebenarnya jika dia bisa menghadapi ujian ini, dia akan bisa mewujudkan mimpi dia. Dan dia sangat tahu juga keberkahan itu datang dari itu, walaupun tidak mudah dalam memanage dirinya itu untuk keep balance itu juga tidak mudah setiap hari. Jadi bagaimana dia tetap bertahan ya. Di sini ada Three of Heart. Walaupun dia ada rasa sakit, dia sakit hati, dia menangis ya. Dia kerap kali menangis sendirian, tapi dia menampakkan dirinya itu tegar di hadapan semua orang. Menampakkan dia itu baik-baik saja. Dia bisa menutupi kesedihan itu, dan orang juga tidak menyangka kalau melihat pile 3 ini bahwa dia mengalami banyak kepedihan di dalam hidupnya. Dengan melihat mungkin kapasitas dia seperti itu gitu ya. Yang pile 3 ini bisa menutupi kesedihan dia, dan danger especially in money matters ya. Yang dia hadapi file 3 ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang.
Dia harus menghasilkan uang yang sangat banyak. Dia bekerja keras ya. Dan di sini kelihatannya bahwa di sini ada bear, dia tidak untuk hidupnya sendiri. Kebanyakan yang PL3 ini bekerja keras untuk keluarganya. Keluarganya selalu uang, uang, dan uang. Di sini ada fear, worry, tense situation. Saat ini seperti yang PL3 lagi kayak mengalami kekhawatiran, mengalami kayak moodnya nggak enak gitu ya. Lagi dimana situasinya itu ada rasa takut karena semua beban dipikul dia. Yang nomor 3 ini PL3 ini bebannya besar banget sehingga nggak tahu harus gimana. Hidden secrets can harm you. Di sini ada hidden secrets can harm you. Jadi memang ada sesuatu hal ya, mungkin rahasia yang bisa dibilang yang file 3 ini di sana Juli. Jadi bulan Juli ini bisa dibilang mengetahui sesuatu hal. Si yang file 3 ini bulan Juli mengetahui sesuatu hal yang sangat berat di dalam kehidupannya, terbuka. Mungkin rahasia-rahasia selama ini mungkin sama keluarganya di keep. Ada sesuatu yang kayak selama dia tidak tahu, ternyata menjadi kayak bom atom gitu ya. Jadi di sini file 3 ini merasakan benar-benar kayak pasca itu benar-benar sedih banget, capek. Bang dia harus bekerja keras yang bukan karena ulahnya sendiri, tapi mungkin karena ulahnya orang lain. Ya, mungkin ulah dari keluarganya seperti itu. Di sini ada short journey. Kamu tahu sebenarnya saat ini tuh yang kamu hadapi itu hanya sebentar kok. Kamu bisa melewatinya dengan baik, kamu bisa menghadapi dengan baik, dan secara spiritual juga merasakan kamu juga semakin dekat sama Tuhan, kamu juga memperbaiki terus. Yang PL3 ini tipe pemikir ya, dia memperbaiki, mungkin masih ada yang salah ya dalam diriku, kenapa harus menghadapi ujian seperti ini. Ada kata-kata seperti itu, walaupun dia berat, tapi dia berusaha untuk bagaimana untuk menyeimbangkan dirinya untuk tetap bisa baik-baik saja. Jadi dia berjuang walaupun dia sedih di rumah, di tempat kerjanya dia bisa enjoy, dia bisa berkualitas. Itu kelebihan dia ya. Jadi walaupun di keluarganya mungkin chaos, tapi dia kayak baik-baik saja aja di tempat kerja. Makanya orang nggak akan mengerti betapa dia itu sengsara, betapa dia sangat sedih, betapa pedih. Orang tidak akan begitu tahu karena wajahnya juga fresh. Nah, karena dia memiliki spiritual yang bagus. Dia mungkin ibadahnya bagus, jadi apa-apa dia paling menangis sama Tuhan ya, nggak begitu mudah cerita ke orang. Dia selalu menyelesaikan masalah sendiri, berusaha untuk menghadapinya sendiri. Oke, the last card kita lihat di sini ada the Hierophant. Seperti yang saya bilang, file 3 ini adalah sosok yang dimana dia benar-benar patuh dengan aturan. Jadi waktunya ibadah-ibadah, dia benar-benar orang yang melakukan semua hal itu nggak ngesembrono, nggak ngawur ya. Dia selalu melihat ini bener apa enggak, salah apa enggak gitu. Jadi di sini makanya dia bisa menjadi the gateway of light. Jadi mungkin dia adalah salah satu seseorang yang bisa memberikan pencerahan kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, mungkin kepada seseorang yang membutuhkan pencerahan dia. Dia bisa ngasih contoh atau ngasih solusi kepada banyak orang. Makanya di masa depan mungkin kalau kamu sudah memulai saat ini seperti itu, memang di masa depan mungkin kamu akan menjadi sosok spiritual yang bisa memberikan pencerahan untuk bisa menjalani kehidupan itu lebih baik, biar orang itu lebih ringan, bisa lebih kayak enteng, dan bisa menerima ujiannya itu juga dengan baik ya. Ujian harus dihadapi, ujian juga harus diselesaikan. Seperti yang kamu saat ini lakukan, file 3 lagi menghadapi dan berusaha untuk menyelesaikan ujian-ujiannya, walaupun dia harus bekerja keras, tidak seperti umumnya orang. Bagaimanakah untuk file 4? File 4 di sini ada Ace of Heart ya. Kita lihat di sini ada Five of Cups dan ada Ace of Cups. Wow, kartu as semua. Kita lihat. Kamu akan menjadi apa? Di sini ada the Temple. The triple stars grid. I connect and align with my higher consciousness. Oke. Ya, seseorang di mana yang akan menjadi kayak bintang di masa depan, menjadi sosok yang besar ya. Sosok yang kayak kamu mungkin public figure. Kamu jadi seseorang yang dianut banyak orang atau memiliki karir yang bagus, memiliki kehidupan yang bagus, kayak orang itu akan notice ke kamu terus ya. Jadi
Aura kamu tuh bener-bener kayak aura entertain seperti itu ya, aura-aura dimana orang tuh kayak apa ya, kagum sama kamu. Kamu memiliki aura di mana orang tuh banyak kagum sama kamu. Orang juga suka deket sama kamu. Kamu orang yang sebenarnya enak sekali diajak ngobrol, diajak bicara, dan bisa jadi apa ya, saat ini ada proses di mana kamu itu sudah tahu ternyata ada hal-hal yang tidak selalu kamu mencarinya tuh dari luar kamu. Kamu tahu kondisi-kondisi yang lagi kamu alami baru-baru ini bukanlah kondisi yang sebenarnya mencari kesalahan itu dari orang lain. Ternyata kesalahan itu ada pada dirimu sendiri. Di sini si pile 4 mulai terbuka. Semua hal di dalam kehidupan yang dia jalani itu sebenarnya berawal juga dari salah satunya poinnya substansial yang pokok di dalam kehidupan kita, karena juga diri kita. Ujian-ujian yang berat yang kita hadapi mungkin karena ulah kita. Dari situ di sini ada the anchor. Pile 4 ini lagi kayak berusaha untuk grounding dengan rumahnya, grounding dengan hidupnya, benar-benar lagi homey banget pokoknya. Dia benar-benar kayak tidak begitu banyak berkumpul dengan teman-temannya, tidak begitu bersosialisasi dengan teman-temannya. Di sini dia kayak mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki di dalam jiwanya, di dalam dirinya untuk agar dia lebih bersinar atau dia bisa terwujud. Dia lagi fokus ya untuk bisa ngehealing dia juga. Dia habis mengalami situasi yang tidak mudah. Dia mengalami situasi yang sangat kecewa. So, saat ini dia merasakan bahwa orang-orang yang paling menyayangi dia adalah orang-orang terdekat dia, keluarga dia. Dia sangat-sangat di saat ini adalah titik dimana menyadari selama ini mungkin kamu mulai mempunyai jalan yang salah, mempunyai jalan yang kurang benar. Saat ini kamu mulai memperbaiki jalan itu, mulai menapaki jalan-jalan yang mungkin belum pernah kamu lalui, kamu lewati sebelumnya, tidak pernah kamu pilih di sebelumnya. Sekarang kamu sudah mulai memilih jalan itu. Ternyata jalan itu jalan yang baik untukku. Selama ini mungkin jalan yang pernah kamu pilih adalah jalan yang bisa menjerumuskan kamu, jalan dimana akhirnya kamu menjadi sosok yang sombong, sosok yang angkuh, sosok yang merasa dirinya paling benar. Ada hal-hal di masa lampau yang ternyata kesedihan yang kamu alami merubah diri kamu. Kamu dulu mungkin mengalami situasi kamu dikhianati oleh seseorang, dikecewakan oleh seseorang, ditipu oleh seseorang. Kita lihat the Queen of Diamond di sini ya. Kita lihat lagi di sini ada the Tower. Pasca perubahan yang terjadi pada kamu ya. Pasca sesuatu hal yang ibarat kata terjadi sama kamu tuh benar-benar kayak berubah drastis. Jadi saat ini si pile 4 ini lagi kayak menjalani kehidupan yang beda banget dari dulu. Ada sesuatu hal yang terjadi, pasca itu kamu banyak sekali kayak berpikir, kamu deep thinking banget, apa sih? Dan kamu lagi kayak pencarian, saat ini mulai pencarian lagi untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Bukan pencarian yang bersifat untuk hedon atau materialistis ya. Bukan, saat ini kamu lebih kayak mengarah ke sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Membagi diri menjadi sosok yang lebih baik ya di sini. Menjadi sosok yang lebih baik. Walaupun di sini memang kelihatan ujian kamu adalah sosok perempuan. Kamu harus bisa mengikhlaskan perilaku-perilaku orang ini. Jadi ujian ini bisa lagi wanita lain, atau bisa jadi seorang ibu kamu atau nenek kamu. Ini adalah seorang wanita yang, atau seseorang yang, dan seorang laki-laki juga. Pile 4 ini menghadapi dimana dia harus bisa mengikhlaskan perbuatan dari ini. Ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan. Mungkin pile 4 ini ada yang disakiti laki-laki atau disakiti oleh perempuan. Nah saat ini dia lagi berdiri, ini ada Ace of Hearts. Mulai mencintai dirinya, mulai memeluk dirinya, mulai merangkul dirinya untuk lebih menerima dirinya bahwa kamu seperti ini. Jadi hug yourself. Jadi kamu bisa kayak memeluk diri kamu pada saat mungkin kamu merasa capek, kamu merasa sedih, kamu mungkin merasa sendirian, peluk diri kamu. Mungkin dengan berpikir kamu baik-baik saja. Selama ini kamu lelah, selama ini kamu capek, selama ini kamu sedih, selama ini semuanya memang sudah yang kamu lakukan mudah hal yang berat. Tetapi sebenarnya Tuhan mau ngasih apa ya, cakrawala baru di dalam kehidupan kamu.
ternyata kamu tuh orang yang sangat disayang sama semesta. Orang-orang yang pernah mendekati kamu, yang akhirnya sekarang dipisahkan dengan kamu, ini adalah seseorang sebenarnya tidak baik sama kamu. Seseorang yang toksik terhadap kamu. So, kesuksesan bisa akan kamu raih lagi. Dari hal ini ternyata kamu bisa menjadi seseorang sukses, cemerlang, bersinar ya. Jadi kayak di tahun 2024 ada sesuatu hal yang membuat orang-orang yang menyakiti kamu ini tercengang ya. Di tahun 2024 dimulai di bulan Mei, sudah dimulai di bulan Februari startnya, tapi bulan Mei kamu sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di pile 4 ini, dan kamu merasakan bahwa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada saat ini untuk pile 4 terjawab. Di tahun 2024, tahun dimana opportunity or windfall ya, jadi ada peluang keberuntungan di tahun 2024 yang sehingga secara finansial mungkin kamu naik, atau secara karir kamu melejit pasca rasa sakit yang bisa kamu, jadi rasa sakit itu yang dikasih sama semesta, dikasih sama Tuhan ke kamu, rasa sedih, rasa kecewa ya. Nah, di sini ternyata mungkin kamu dikhianati oleh seseorang itu, difitnah mungkin, atau ditipu, yang membuat hidup kamu benar-benar berubah sehingga kayak ada pembunuhan karakter di sini. Karakter kamu kayak terbunuh ya, sehingga membuat perubahan hidup yang kayaknya kamu berpikir keras untuk memperbaiki diri kamu. Makanya di situ tadi ada the tower. The tower biasanya adalah dimana penggambaran bahwa kamu pernah melakukan sesuatu yang salah sehingga sama Tuhan diperbaiki. Dihancurkan kehidupan kamu yang dulu mungkin kurang berkah, kurang baik. And the end, di tahun 2024 di sini ada opportunity or windfall. Jadi ada peluang yang sangat baik dan juga ada keberuntungan yang sangat baik ada datang pada kamu. Di tahun 2024 saya merasakan kamu lebih bahagia, lebih enak, energinya lebih ringan gitu ya. Walaupun saat ini tahun 2023 bulan November kamu merasa berat, semuanya tidak mudah, kamu menangis setiap hari, hampir setiap hari mungkin kamu menangis. Kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu dan harus gitu, peluk diri kamu terus. Kamu kuat. Kamu kuat, kamu kuat. Kamu bisa lebih sukses dari ini. Untuk bisa mungkin balas dendam ya, bukan balas dendam untuk menyakiti balik, tidak, tetapi balas dendam bahwa biar kamu tuh lebih bahagia, kamu harus bisa lebih sukses dari ini. Kamu harus bisa lebih wow, lebih dari ini. So, mulai sekarang, ayo tubuhku bekerja keras, ayo hatiku semangat, semangat, semangat. Semuanya akan baik-baik saja, nyaman. Coba peluk diri kamu sambil kamu ngobrol, peluk. Kamu baik-baik saja nih, semuanya mudahnya. Oke, file 4. Semuanya mudah. Di tahun 2024, kamu menjadi seseorang yang tahu ternyata selama ini kamu masih belum bisa berprasangka baik dengan Tuhanmu. Ternyata di tahun 2024 Tuhanmu begitu baik sama kamu. Sampai akhirnya kamu kayak bersyukur, gembira di tahun 2024. Kamu seneng banget, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa itu mungkin aku tidak sampai ke titik itu. Tanpa rasa sakit itu aku tidak akan seglowing ini. Jadi semangat, kamu akan menjadi sosok yang glowing, sosok yang sukses dan bersinar. Bagaimana pile 5? 5. Ada di sini ada two of cups, tapi dari dua clubs ya, two of clubs. Two of cup, two of clubs. Jadi kita lihat lagi. Di sini ada two of hearts ya. Di sini ada jack of clubs. Ten of club. Wow. Jadi yang pile 4 ya, pile 5 ini, pile 5 ini sepertinya habis mengalami situasi di mana hubungan yang sangat toksik gitu ya, memiliki seseorang yang memanfaatkan dia, atau hubungannya ibarat kata sangat toksik. Di sini masalah-masalahnya adalah dari seseorang yang mencintai dia, yang dikira dia mencintai ternyata tidak. Ternyata cinta itu hanya sesuatu hal yang dia dimanfaatkan oleh seseorang itu. Yang pile 5 ini walaupun dia sudah pada saat mungkin melihat video saya merasakan energinya sudah mulai baik-baik saja, walaupun masih bisa dibilang itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Dia memiliki kayak
hubungan yang mungkin rumit ya, hubungan dengan pasangannya. Sepertinya kalau di sini hubungan dengan orang-orang yang dicintai, memiliki hubungan yang rumit, yang hubungan itu benar-benar membuat dia kayak tidak bahagia sama sekali. Hubungan dimana sebenarnya banyak sekali sudah lama dia lakonin, sudah lama dia jalani dengan seseorang dia cintai ini, ternyata ujung-ujungnya ibarat kata ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Saya merasakan yang pai 5 pada saat mungkin melihat video saya merasakan bahwa lagi kayak nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain, dia lagi bingung mau dibawa kemana hubungan cinta dia, mau dibawa kemana hidup ini gitu ya, seperti itu. Lagi kayak ada kebimbangan di sini, ada the priestess. Jadi sebenarnya di suatu saat nanti, bisa jadi tahun 2024 kamu sudah bisa kayak menjadi, kamu memang harus menjadi sosok yang leader di dalam keluarga kamu. Ya kamu yang bisa menjadi leader di dalam keluarga kamu, misalnya sudah menikah, ternyata pasangannya kurang benar, pasangannya kurang baik. Tuhan mau menjadikan apa? Menjadikan seorang sosok di mana kamu yang bisa mengayomi tempat kamu berada. Kamu bisa mengayomi lingkungan kamu. Nah, walaupun di sini mungkin perjalanannya banyak hal-hal yang menyakitkan yang kamu alami, pengkhianatan, tidak dihargai ya gitu. Jadi benar-benar kayak bikin kamu menjadi sosok yang di sini bisa dibilang sosok yang sangat terkadang kamu ada rasa trauma gitu ya. August, ada sesuatu yang berhubungan dengan bulan Agustus terjadi pada kamu gitu ya. Sesuatu yang bisa dibilang kalau aku lihat ada hal yang mungkin menyakitkan, membuat kamu benar-benar kayak hanya dipermainkan. Di sini ada barrel ya. You feel something is leaking in your life, perhaps love, money, and goals. Terkadang kamu kayak ada sesuatu yang kamu tuh merasa sendirian. Ada sesuatu yang kurang pada diri kamu. Oke, mungkin kamu berlebih di pihak uang, tetapi aku kurang kasih sayang. Kamu berlebih di pihak cinta, bisa jadi gitu ya, cinta mungkin dari keluarga, dari orang tua, tetapi kamu kurang dari kasih sayang mungkin seorang pasangan kamu. Jadi di sini kayaknya dan juga untuk menggapai tujuan kamu, mungkin kamu bisa, kamu seorang yang sukses, punya karir yang bagus, tetapi di sisi lain kamu punya pasangan yang tidak baik, pasangan yang bisa dibilang sering sekali menyakiti kamu. Di sini ada someone is extremely stubborn and unwilling to change. Dihadapkan dengan seseorang yang kamu didampingi oleh seseorang yang sangat keras kepala, dia nggak mau berubah sama sekali ya, hidupnya itu mulu gitu ya, yang bikin kamu stres, tetapi kamu masih bertahan. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu, kekasih kamu, pacar kamu. Jadi kamu masih mempertahankan sebenarnya hubungan yang sebenarnya kurang baik, kurang benar gitu ya. Pai 5 ya, pai 5. Kenapa di sini ada the priestess? Priestess adalah sosok seseorang yang benar-benar memang tegas. Dia sangat dekat sama Tuhannya. Ini mungkin kamu, the next steps. Kamu akan menjadi sosok yang sangat tegas, sosok yang benar-benar bisa ngejaga diri kamu, seseorang yang bisa berpikir membedakan mana salah dan benar, tidak mudah termakan oleh rayuan gombal. Kamu juga bisa kayak memimpin diri kamu untuk di jalan yang baik ya, tidak mudah kayak kamu tuh menjadi bisa berpartner dengan jiwa kamu. Kelak itu kamu jadi seorang yang bisa berpartner dengan jiwa kamu. Dari banyak hal yang terjadi saat ini yang dialami oleh pai 5, seharusnya kamu sudah kayak mau melakukan. Di sini ada stock, new birth ya. Stock di sini adalah sesuatu hal yang baru yang mesti kamu lakukan. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan, yaitu langkah. Apa sih? Misalnya nih, kamu memiliki hubungan yang toksik dan si pasangan kamu ini benar-benar menyakiti kamu many times, berulang kali. Ya, berulang kali ini ya. Nah, di sini mungkinkah kamu akan menunggu dia berubah? Padahal biasanya kalau secara psikologi sih manusia memang tidak bisa berubah. Tapi sebenarnya bisa berubah mungkin karena ya itu Tuhan yang menghendaki, ada dukungan ini, ada mungkin dia terjatuh berulang kali atau dia akan menyadari. Tetapi pasangan kamu ini aku lihat akan menyadarinya lama sekali. Bisa jadi tahun-tahun yang sudah sebenarnya harusnya kamu tuh sudah tidak
apa ya, sudah kayak tahun dimana kamu sangat capek, sudah capek, dia baru berubah gitu. Jadi kayak berubahnya kayak terlambat gitu loh. Makanya saat ini shift di sini. Ini adalah kehidupan kamu. Kamu harus berani menjalani kehidupan. Di sini ada the ring reversa ya. Seperti yang saya bilang, ini adalah hubungan sepertinya. Sebuah hubungan yang toksik. Hubungan sebenarnya tidak ada ujungnya. Hubungan yang tidak ada perkembangan secara signifikan. Year by year tidak berubah. Tidak berubah. Ini kamu memiliki sesuatu yang tidak berubah. So, kenapa di sini ada the prestige? Kamu harus memutuskan. Kamu perlu bahagia. Kamu perlu hidup normal. Kamu perlu hidup dengan tidak begini terus. Kalau semuanya sudah kamu menunggu untuk berubah, akhirnya jalan di tempat. Ternyata kamu ini sudah menunggu yang sudah bertahun-tahun ya, mungkin tidak berubah pasangannya. Begini terus dan benar-benar dia seenaknya sendiri. Orang-orang sudah tidak menjalankan prinsip dengan baik tuh. Bukan saya menyarankan untuk itu, tapi kamu harus perhitungkan. Jika yang masih sudah pacaran, enak nih, lebih baik kamu segera mungkin memutuskan untuk berubah haluan. Jangan sampai merusak masa depan kamu hanya dengan keputusan yang salah. Hidup masih berlanjut. Hidup sekali, kamu patut bahagia. Hidup sekali, walaupun mungkin ujian itu terus, tapi jangan sampai kamu salah memilih seseorang. Jika kamu salah langkah, kamu juga akan salah langkah untuk kehidupan baru. Makanya dengarkan hati kamu. The prestige. Ada sesuatu yang berhubungan dengan hati nurani. Sudah waktunya kamu kulik hati nurani kamu. Sudah waktunya kamu dengarkan hati nurani kamu. Kamu rasakan. Mampu nggak sih? Dari tahun ke tahun, hari ke hari, kamu bertahan. Ada kalanya hati kamu tuh akan penuh. Pada saat seperti ember sudah dipenuhi, oke, kamu bersabar, masih ada ruang. Oke, ada ruang gitu ya. Oke, masih ada ruang. Akan ada kalanya semuanya akan penuh dan tumpah. Kayak enough. Ada kalanya bahwa kamu nanti akan cukup. I'm done. Sudah cukup. Saya nggak butuh kamu. Saya harus hidup sendiri. Saya harus bahagia. Sudah saatnya kamu membahagiakan diri kamu. Sudah saatnya kamu mendengarkan hati kamu. Jangan mendengarkan orang lain. Kamu yang merasakan. Orang lain mungkin hanya bisa ngasih advice, tetapi kamu yang memutuskan. Kamu tahu, jika yang ini belum pacaran, jika pacaran kamu sudah toksis, hubungan kamu sudah toksik dan tidak mengenakan, banyak ruginya daripada untungnya ya. Dan apalagi kamu merasa benar-benar kamu disakiti, dia seenaknya sendiri, berulang kali menyakiti secara akhirnya kejiwaan kamu, mentality terganggu. Ini sudah hubungan yang sudah sehat. Pada saat kamu masih pacaran, di sini yang masih pacaran ya, kamu tahu memilih suami, memilih pacar, memilih pasangan hidup seperti memilih takdir kamu. Jadi jika kamu salah memilih pasangan kamu, sulit kamu akan kembali lagi. Bisa diperbaiki, mungkin akan sulit, tidak mudah juga kamu perbaiki itu. Berhubungan dengan seseorang yang let's say energinya sudah 50%. Orang yang memiliki value yang kurang baik itu energinya 50%. Analoginya seperti itu. Orang itu pasti dia akan tahu bagaimana hidupnya, bagaimana harus menjalani hidupnya. Tapi kalau orang itu punya value yang baik, kamu memiliki pasangan yang value-nya baik, energi positifnya tinggi, maka juga akan mengasih vibrasi positif ke kamu. Pada saat kamu tidak baik, mungkin kamu akan diingatkan menjadi orang yang baik. Karena dia tahu, kasih sayang itu bukan kamu terjebak untuk semua yang kamu sukai diturutin atau dikasih, tapi kasih sayang itu pada saat kamu salah, kamu dikasih tahu, biar kamu tidak terjebak di situ, biar kamu tidak terjerembab di sesuatu yang salah. Jika pasangan kamu selalu menganjurkan kamu untuk melakukan hal-hal yang salah, pikirkan sekali lagi untuk berbagi hidup dengan dia. Ingat, semuanya bisa kamu atasi. Semua masalah ada hikmah. Tidak ada sesuatu yang perlu disesali. Kehidupan sudah menjadi izin Tuhan. Jika tidak terjadi, berarti Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan? Karena ada sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk kamu. Tidak ada manusia itu suci, tidak ada. Nabi kita manusia biasa masih bergelimang darah, dosa maksudnya. Tetapi manusia yang paling baik adalah manusia yang memperbaiki dirinya. Tuhan pasti akan melihat akhir hidup kita menjadi baik atau tidak.
Dan itu menjadi pilihan kamu. Bahagia atau tidak, menyesal atau tidak, itu pilihan kamu. So, poin 5, segera berpikir, segera memutuskan. Jangan biarkan hidupmu mengalami situasi yang selalu akan begini terus. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Semoga ini bisa bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.